Uzlah dan kalwat. Uzlah atau kalwat yang artinya kesendirian atau mengasingkan diri bukan hanya berarti mengasingkan diri dari manusia ramai, berada dalam kesendirian mengingat Allah, uzlah par excellence. Namun kalwat lebih bersifat aplikatif dalam arti bahwa amal perbuatannya semata-mata hanya untuk Allah, sebagai sarana pengamalan hati mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, pemahaman lisan tanpa pengamalan hati tidak akan mengantarkan kepada Allah selangkah pun, karena perjalanan itu adalah perjalanan hati. Amal itu adalah amal dalam makna dengan menjaga batas-batas syariat melalui anggota-anggota badan dan sikap tawadu kepada hamba-hambanya karena Allah. Siapa saja yang menjadikan dirinya suatu timbangan, maka tidak ada timbangan apapun baginya. Siapa saja yang menampakkan amalnya kepada manusia, berarti sebenarnya tidak ada amal pada dirinya. Amal-amal itu mesti selalu berada dalam kalwat atau kesendirian. Tidak akan nampak dalam kalwat kecuali hal-hal yang pardu yang memang wajib untuk ditampakkan. Sehingga dalam sistem aplikatif tasawuf, kalwat merupakan asal muazal kezuhudan, di mana baju tasawuf dikenakan pada saat kalwat hati, jiwa, dan jasadnya. Oleh karenanya, seorang sufi harus meninggalkan hawa nafsu di ambang pintu kalwat, kemudian memasukkan diri ke dalam kalwatnya. Oleh karena itulah, maka kalwat juga memerlukan sikap wara yang akan mengeluarkan seseorang dari kemaksiatan dan kesia-siaan, juga sikap murakabah agar selalu memperhatikan Allah. Kalangan ahli tasawuf mengibaratkan batiniah manusia sebagai sebuah rumah, di mana perbaikan sebuah rumah harus dimulai dan berasal dari dalam rumah, baru kemudian keluar. Dan kalwat adalah titik awalnya, di mana ketika dalam kesendirian ia telah bersih, dan itu akan menyebar ke seluruh jiwa, hati, dan anggota badan, juga pada makanan, pakaian, dan dalam seluruh keadaan. Oleh karena itu, jika kalwatnya telah berhasil, seorang salik harus turun kepada keramaian, di mana hatinya tetap berada dalam kalwatnya bersama Allah. Karena kesibukan seorang muslim adalah mencurahkan dan menciptakan ketenangan bagi makhluk. Mereka adalah para pencari sekaligus pemberi. Mereka mencari sesuatu dari karunia Allah dan rahmatnya, lalu mereka memberikannya untuk kepentingan kemanusiaan. Sehingga keberadaan mereka akan mempengaruhi setiap yang ada. Kalwat seseorang merupakan sesuatu yang berubah-ubah. Maka kalwat akan rusak jika tidak diperbaiki dan ternoda jika tidak dibersihkan. Untuk itu, maka diperlukan amal hati dengan tauhid dan keikhlasan. Seseorang tidak boleh tidur, lupa, berpaling, dan bersikap masa bodoh dengan meninggalkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalwat yang dikehendaki dalam perjalanan menuju Allah adalah kalwat hati dari segala makhluk, di mana kalwat dalam bentuk uzlah, namun dalam hatinya masih tersisa ruang bagi makhluk dan dunia materi, maka kalwatnya tidak berguna. Ia memang menyepi, tetapi tanpa hadir dan tanpa sikap baik kepada Allah, bahkan berarti ia beruzlah bersama hawa nafsu dan setan yang menemaninya. Lebih lanjut, kalwat terbagi atas kalwat lahiriah dan kalwat batiniah. Kalwat lahiriah adalah membebaskan diri
dalam ruang yang bebas dari orang lain untuk mendidik egonya, sehingga memungkinkan perkembangan spiritualnya dengan keikhlasan. Mampu menjadi benteng atas dosa dan kesalahannya sendiri, serta terjaga kebersihan jiwanya. Pada tahap awal, khalwat lahiriah dalam sufi umumnya dilaksanakan selama 41 hari. Sedangkan khalwat batin adalah menjauhkan hati dari pikiran tentang sesuatu yang termasuk dalam alam keduniaan, dari kejahatan dan ego, meninggalkan makan dan minum, serta harta milik, keluarga, istri, anak-anak, dan perhatian serta cinta terhadap semuanya. Pikiran tentang orang lain yang melihat dan mendengar tidak boleh menyertai khalwat tersebut. Dalam khalwat ini harus terkunci hatinya dari semua kesombongan, kebanggaan, balas dendam, tirani, marah, iri hati, tanpa tenggang rasa, caci maki, dan yang seperti itu. Jika ada perasaan seperti itu menyertai orang dalam khalwat, hatinya menjadi kotor. Sekali kotoran memasuki hati, ia kehilangan kesuciannya dan semua kebaikan tertunda. Dalam khalwat, dengan keheningan, perenungan, dan terus-menerus ingat, ego seseorang diperbaiki sehingga hatinya bersinar. Ruh dari manusia yang berkhalwat menyelam ke kedalamannya, menemukan mutiara kebenaran, membawanya ke permukaan mutiara kebijakan dan karang rahmat. Sebagai ulama sufi, seperti Al-Jailani juga memerinci waktu-waktu serta tindakan khalwat yang merupakan perpaduan ajaran syariat dengan spiritualitas. Dimulai dengan waktu sholat tahajud pada pertengahan malam sebagai simbol dari kebangkitan seorang hamba menghadap Allah sambil memanjatkan untayan berbagai doa, disambung dengan melakukan sholat 12 rakaat hingga pada bagian akhir pertengahan malam dengan melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Setelah matahari terbit, orang yang berkhalwat melakukan sholat isyraq, sholat yang terdiri dari 2 rakaat. Lalu 2 rakaat berikutnya adalah istiazah, disambung kemudian dengan sholat istikharah, dan pada bagian pagi terakhir disambung dengan sholat duha 6 rakaat. Setelah sholat duha, masih disambung dengan sholat 2 rakaat kafarah. Pada saat siang hari, dilaksanakan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat dengan bacaan tasbih 300 kali. Kalau bisa disambung dengan membaca Al-Quran paling tidak 200 ayat. Setiap hari juga dianjurkan orang yang berkhalwat membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, sholawat, serta Said al-Istighfar 100 kali. Sedangkan waktu-waktu yang tersisa dari semua itu, semua digunakan untuk membaca Al-Quran, beribadah, serta berdoa. Sehingga uzlah dilakukan harus dengan memanfaatkan ilmu, disertai dengan memahami masyarakat, baru beruzlah dengan hati atas mereka. Khalwat yang disertai kebodohan, menurut Al-Jailani merupakan kerusakan besar. Karena khalwat harus terlebih dahulu dipahami, baru kemudian beruzlah. Sehingga zohirnya bersama makhluk untuk memperbaiki kondisinya, sementara batinnya berhikmat dan bergaul dengan Allah. Ia bersama makhluk, mencatat, bertobat, dan berada bersama makhluk secara syariat atau hukum. Namun hatinya jauh dan mengasingkan diri hanya bersama Allah. Inilah makna khalwat dalam tasawuf. Keengganan Syekh Siti Jenar untuk bergabung adalah dilandasi oleh semangat khalwat ini.